Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Dayat dengan nomor NIM 2011102321352. Di sini saya akan menjelaskan atau mengkilas balik tentang modul yang ada di Open Learning mulai dari modul 1 atau dan sampai dengan modul 3 untuk mata kuliah pengantar bisnis dengan penamaan Pak Jubaidi. Modul 1 yang berjudul Tujuan Pengertian Pelaku dan Perbedaan Bisnis. Pengertian tujuan pelaku dan perbedaan bisnis dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Di dalam dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik diantaranya sebagai berikut. 1. Lembaga atau juga institusi dan atau organisasi sosial serta ekonomi. 2. Berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. 3. Mencari laba, profit atau keuntungan. 4. Menentukan harga yang sesuai. 5. Akan terdapat suatu kemungkinan di dalam kerugian. Terdapat 3 hal penting dalam bisnis diantaranya. 1. Menghasilkan barang serta jasa. 2. Mencari profit dan keuntungan. Sama aja lah ya. 3. Memaksimalkan kebutuhan konsumen. 1. Keuntungan atau laba profit, yaitu semua orang sepakat yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba. 2. Kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circles. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya yang belum dimiliki. Kebutuhannya dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas. Yang tidak terbatas adalah keinginan orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Pemilik atau owners. Owners adalah pemilik atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. 2. Kreditur. Kreditur merupakan penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. 3. Karyawan. Karyawan atau pegawai yang dapat memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. 4. Penyedia material. Perusahaan manufaktur keberadaan penyedia material atau supplies adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan produksi. 5. Pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Perbedaan bisnis dibedakan menjadi 2, yaitu bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil antara lain umumnya pemilik menjadi manajer. Daerah operasinya kecil, organisasinya sederhana, pemilik intim dengan karyawan, saling kenal begitu, banyak kegagalan, dan pemilik serba bisa. Bedanya dengan bisnis besar adalah manajer bukan pemilik, regional atau nasionalnya besar dan sangat besar sekali. Organisasinya kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan dan cenderung memiliki pekerjaan tersendiri. Jarang yang gagal karena sudah besar banget perusahaannya. 4. Manajemen spesialis. Ya, kita lanjut ke modul 2, yaitu yang berjudul Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. 1. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. 1. Memastikan tanggung jawab bisnis dan memastikan tanggung jawab pemerintah. 2. Tanggung jawab sosial kepada kreditur, kewajiban keuangan, dan informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. 3. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman baik tempat ataupun peralatannya agar karyawan juga semangat akan bekerja pada di perusahaan itu. 2. Memastikan tidak ada diskriminasi atau perkelahian di dalam perusahaan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. 4. Keluhan prosedur, kode etik, dan UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Tanggung
tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa hal, yaitu: 1. Bertanggung jawab pada limbah yang dihasilkan perusahaan. 2. Menjadikan sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal. Membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. 4. Memberikan pemeriksaan gratis. Kita lanjut ke modul 3 yang berjudul bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum yaitu subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum di samping manusia. Harta kekayaan perusahaan tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus anggotanya, jadi sudah dianulir secara tersendiri. Badan usaha yang bukan badan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus dan anggotanya. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Lingkungan teknologi. 2. Lingkungan hukum politik. 3. Lingkungan sosial dan budaya. 4. Lingkungan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dibedakan menjadi 3 jenis, yakni perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Keuntungan perusahaan perseorangan mudah didirikan, modal memulai usaha sangat kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas karena kecil, kerahasiaan usaha terjamin. Bentuk-bentuk perusahaan. Kelemahan perusahaan perkongsian adalah salah satunya perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas karena masih kecil dan mungkin orang masih dikit. Tapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Ini penting. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan. Perusahaan perseroan terbatas. Kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasar notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Jadi yang mempunyai perusahaan tersebut adalah hanya satu orang saja. 3. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. Tanggung jawabnya terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas atau keuntungannya mempunyai perusahaan perseroan terbatas antara lain dulu: tanggung jawab terbatas, pengelolaannya lebih profesional. Dan kekurangannya perusahaan perseroan terbatas yaitu pendirinya lebih kompleks atau tidak peduli satu sama yang lain. 2 kali pembayaran pajak. 3. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan dan dapat mengurangi motivasi kerja. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang 3 modul dari Open Learning Pengatur Bisnis ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.